Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Danisa dari Prodi S1 Akuntansi kelas 1B dengan NPM C1C022032. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila saya, yaitu tentang menunjukkan empati kepada sesama manusia. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh atau sikap kita bagaimana bersikap empati terhadap orang yang memiliki keterbatasan ekonomi. Berikut ini adalah salah satu contoh yang patut kita apresiasi, yaitu seorang pengamen jalanan atau seniman jalanan. Perkenalkan, nama beliau adalah Bapak Basir. Bapak Basir berusia 53 tahun. Bapak Basir ini berprofesi sebagai seorang seniman jalanan atau yang biasa kita sebut dengan pengamen jalanan. Bapak Basir berprofesi sebagai seniman jalanan ini sudah berkisar sejak 10 tahun yang lalu. Dia memulai karirnya sebagai seorang seniman jalanan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Awal mula Bapak Basir mengenal dunia seniman jalanan ialah ketika ia berada di Jakarta Utara, tepatnya ketika berada di Pasar Tanah Abang. Kala itu dia sedang dalam kesulitan ekonomi dan seorang temannya mengajaknya untuk menyanyi atau mengamen di jalanan Jakarta Utara tersebut. Setelah beberapa waktu lamanya ia merantau di Jakarta Utara dengan profesi sebagai seniman jalanan, ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu kota Bengkulu. Namun dia tetap melanjutkan profesinya sebagai seniman jalanan. Lalu kemudian tidak sengaja kala itu ia diberikan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas dan Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Bapak Wahyu Dharma, yang memperbolehkan bahwa Bapak Basir ini untuk melakoni profesinya sebagai seniman jalanan atau penyanyi gitar tunggal. Dengan berbekal surat rekomendasi ini, Bapak Basir kini menjalankan profesinya di jalanan yang bisa ia tempati setiap saat untuk menjalankan profesinya sebagai seorang seniman jalanan. Tak hanya sebagai seniman jalanan, Bapak Basir juga katanya sering diundang di berbagai acara seperti acara yang biasa diadakan untuk seniman jalanan Bengkulu dan sebagainya. Bapak Basir ini katanya sempat putus asa karena dia tinggal sebatang kara di kota Bengkulu. Dia telah cerai dengan istrinya dan anak-anaknya telah berpisah darinya, pergi entah kemana. Bapak Basir juga tidak mempunyai rumah dan ia tinggal ngontrak yang juga biasanya berganti-ganti tempat tinggal. Namun hal ini tidak menyurutkan Bapak Basir untuk tetap berjuang keras sebagai seorang seniman jalanan demi mencukupi kehidupannya sendiri sehari-hari. Sebelum mengawali profesinya sebagai seniman jalanan, Bapak Basir awal mulanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Namun hal itu tidak menjamin karena ia seringkali tidak kedapatan job sebagai kuli bangunan. Dan maka dari itu ia mencari jalan keluar yang akhirnya diperkenalkan oleh temannya untuk menjadi seorang seniman jalanan. Untuk penghasilan sebagai seniman jalanan, Bapak Basir mengatakan bahwa hasilnya lumayan untuk dirinya sehari-hari. Karena Bapak Basir juga mengatakan bahwa tinggal seorang diri tidak membuat dirinya memiliki pengeluaran yang cukup besar karena hanya menampung dirinya. Bapak Basir biasanya mengamen itu di sekitaran pom bensin ataupun tempat-tempat yang strategis lainnya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia tidak
meminta kasihan dari orang lain, namun ia menjualkan seni, menjualkan bakatnya, dan dia mengatakan bahwa profesi dia saat ini itu sangat berbeda dengan mengemis karena dia melakukannya untuk memperkenalkan lagu daerah Provinsi Bengkulu. Karena lagu yang dimainkan oleh Pak Basir ini ialah lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu, bukan lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu dangdut ataupun jenis-jenis lagu lainnya. Tak hanya itu, saat saya melakukan wawancara, Bapak Basir juga mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya kita tidak boleh terlalu pasrah terhadap apa yang telah Tuhan berikan. Nah, apabila kita merasa kita diberikan ujian serta kesulitan yang ekonomi yang berat atau yang kekurangan, kita bisa mencari jalan keluarnya dengan cara apapun yang halal untuk kita lakukan. Ia juga mengatakan yang tidak merugikan orang lain dan halal. Dari Bapak Basir kita dapat belajar bahwa beliau saja yang sudah cukup umur masih memiliki semangat yang tinggi untuk mencari rezeki. Dan kata Pak Basir juga, hal yang ia lakukan ini tidak semata-mata hanya untuk mencari rezeki pribadi saja, dan katanya ini juga bisa dijadikan ajang atau tempat untuk memperkenalkan budaya atau lagu-lagu Provinsi Bengkulu. Karena setiap yang ia temui orang-orang itu datang dari berbagai macam daerah, dan yang ia lakukan ini bisa memperkenalkan budaya apa saja sih yang ada di Provinsi Bengkulu, dan salah satunya adalah lagu-lagu khas daerah Bengkulu. Berikut ini merupakan cuplikan video ketika saya mewawancarai Bapak Basir. Mungkin itu saja salah satu profil seorang yang mungkin mampu kita jadikan sebagai inspirasi ataupun motivasi untuk menjalani kehidupan yang mungkin menurut kita hidup kita ini sudah berat, namun percayalah bahwa di luar sana masih banyak orang yang lebih berat lagi, atau mungkin setiap manusia itu memiliki tingkat ujian hidup yang berbeda-beda, dan hendaknya kita sebagai seorang mahasiswa yang tentu kelak akan menjadi pewaris atau generasi muda penerus bangsa Indonesia, kita harus memiliki jiwa empati yang tinggi kepada sesama manusia. Karena hal ini tentu saja sudah tertera dan dapat kita pelajari serta kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari tentang bagaimana beretika yang sudah tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.